Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan hari kita penuh dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan ilmu nahwu dasar, yaitu kita masih membahas Nahwu Wadih jilid yang kedua, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-asmaul khamsatu wa i'rabuha, asmaul khamsah dan i'rabnya. Kita tahu bahwa isim itu perubahannya itu menjadi tiga saja, kalau tidak rofa ya nasab, kalau tidak nasab ya jar atau khofat. Maka asmaul khamsah, karena asmaul khamsah ini adalah isim, maka kita akan berbicara i'rabnya yang ada tiga, yaitu rofa, nasab, dan jar. Nah, mari kita perhatikan bagaimana perubahan isim-isim lima atau asmaul khamsah ketika dia rofa, ketika dia nasab, dan ketika dia khofat. Kita lanjut ke contoh. Al-amsilatu, contoh-contoh. Yang pertama, Ja'a Abu Sa'id. Telah datang Abu Sa'id. Atau bisa juga kita artikan telah datang bapaknya Sa'id. Nah, di sini asmaul khamsah di sini adalah kata Abu. Nah, Abu ini dia dalam keadaan marfu atau rofa. Tanda rofanya di sini adalah wawu. Kemudian Abu ini adalah sebagai fa'il dari lafaz ja'a. Selain jadi fa'il, dia juga jadi mudhaf dan Sa'idi ini adalah mudhafun ilaihnya. Contoh yang kedua, abuka tabibun mahirun. Di sini lafaz abuka ini adalah asmaul khamsah, ya, asmaul khamsah. Tanda rofa'nya di sini adalah adanya wawu. Itu di sini abuka berkedudukan sebagai mubtada, tabibun di sini sebagai khobar mubtada, mahirun ini sebagai naat atau sifat dari tabibun. Sehingga dia dibaca rofa juga karena sebagai naat. Pada contoh nomor 3, mari kita baca kana abuka rajulan haziman. Adalah bapakmu itu seorang laki-laki yang teliti. Nah, di sini abuka di sini dia marfu, tanda rofanya di sini adalah wawu. Dia berkedudukan sebagai isim kana. Ya, yang namanya isim kana kan pasti marfu ya, tanda rofanya adalah wawu. Rajulan di sini berkedudukan sebagai khobar dari kana, makanya di sini dia mansub. Kemudian haziman di sini adalah naat atau sifat dari rajulan, makanya dia sama-sama mansub. Ya. Lanjut ke contoh yang nomor 4. La'allah al-qadimah Abu Muhammadin. La'allah semoga saja al-qadimah orang yang datang siapa? Abu Muhammadin adalah Abu Muhammad atau bapaknya Muhammad. Nah, di sini kata al-qadimah di sini mansub sebagai isim dari la'allah. Karena la'allah ini termasuk saudara dari inna yang amalannya tansibul ismah wa tarfaul khobar. Di sini Abu sebagai khobar la'allah. Ya, Abu sebagai khobar la'alla, maka di sini dia kedudukannya adalah marfu, tanda rofanya di sini adalah tetapnya adanya huruf wawu pada lafaz Abu. Abu mudhaf, Muhammadin sebagai mudhafun ilaih. Nah, teman-teman kalau kita lihat dari contoh nomor 1, 2, 3, dan 4, ini lafaz Abu ini semuanya adalah marfu dan semuanya tanda rofanya adalah menggunakan wawu. Ini ya, semuanya menggunakan wawu. Nah, berarti dapat kita ambil pelajaran dari sini bahwa asmaul khamsah itu eh, tanda rofa'nya itu adalah menggunakan wawu. Nah, sekarang mari kita lihat contoh pada bagian yang kedua. Ketika asmaul khamsah itu nasab. Kita mulai contoh yang pertama. Wadda'na Aba Sa'idin. Wadda'na kami telah meninggalkan siapa? Aba Sa'idin, Abu Sa'id. Nah, di sini wadda'na di sini adalah fi'il fa'il ya. Wadda'a fil madinah ini adalah dhamir muttasil yang berkedudukan sebagai fa'il. Berarti setelah fi'il fa'il pasti maf'ul. Nah, aba ini adalah kedudukannya sebagai maf'ul ya. Yang namanya maf'ul wajib mansub. Tanda nasabnya di sini adalah adanya alif. Ya, kenapa tanda nasabnya alif? Karena asmaul khamsah gitu. Selain jadi maf'ul, aba ini juga sebagai mudhaf, sa'idin adalah mudhafun ilaih. Gitu ya. Contoh yang kedua,
Yujillun nasu abaka. Yujillu menghormati atau memuliakan an-nasu akan orang-orang, siapa abaka akan bapakmu. Jadi orang-orang memuliakan bapakmu. Di sini yujillu adalah fiil mudhari, an-nasu berkedudukan sebagai fa'il, makanya dia di sini marfu. Kemudian aba di sini kedudukannya sebagai maf'ul. Ya, namanya maf'ul wajib mansub. Tanda nasabnya di sini adalah adanya alif, ya. Kenapa tanda nasabnya alif? Karena dia asmaul khamsah. Nah, aba ini sebagai mudhaf, kaf ini adalah dhamir yang berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Berikutnya contoh yang ketiga, la'allah abaka tabibun mahirun, adalah bapakmu dokter yang pintar. Nah, di sini kata abaka di sini berkedudukan sebagai isim dari la'alla, makanya dia mansub di sini. Tanda nasabnya adalah alif. Kenapa alif? Karena asmaul khamsah. Tabibun sebagai khobar dari la'alla, mahirun ini na'at yang mengikuti kata tabibun. Makanya di sini tabibun marfu, mahirun ini juga marfu karena termasuk na'at. Jadi na'at itu harus mengikuti i'roban dari man'utnya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Selanjutnya yang keempat, contoh yang keempat, inna aba Muhammadin rajulun syarifun, ya. Inna ini adalah huruf taukid yang memiliki amalan tansibul ismah wa tarfaul khobar. Aba di sini adalah isim inna, makanya dia mansub. Tanda nasabnya di sini adalah alif. Kenapa? Karena asmaul khamsah. Aba mudhaf, Muhammadin di sini berkeluaran sebagai mudhafun ilaih. Selanjutnya rajulun di sini adalah sebagai khobar inna. Nah, makanya di sini dia marfu. Khobar inna itu marfu. Ya, syarifun di sini adalah na'at. Dia juga marfu karena mengikuti man'utnya yaitu rajulun. Nah, dari contoh nomor 1 dan nomor 4, bagian kedua ini kita bisa mengetahui bahwa asmaul khamsah itu tanda nasabnya adalah alif. Ya, ini ya, di 4 contoh ini tanda nasabnya ini adalah alif. Nah, ini. Nah, mari kita lihat contoh bagian yang ketiga di bawah ini, ya. Contoh bagian ketiga. Baik, kita baca, ya. Nomor 1. Radina an Abi Sa'id. Kami senang kepada Abu Sa'id. Radina ini adalah fi'il fa'il. An huruf jar, abi ini majrur karena adanya an. Karena an ini huruf jar, maka fungsinya adalah memajrurkan atau menjerkan kata setelahnya. Nah, abi ini dia majrur. Tanda jernya di sini adalah ya. Kenapa ya? Karena asmaul khamsah. Abi ini selain majrur oleh an, dia juga berkedudukan sebagai mudhaf. Sa'id di sini adalah mudhafun ilaih. Oke, kita lanjut contoh nomor 2. Yathiqun nasu bi abika. Yathiqu percaya siapa an-nasu, orang-orang atau manusia, bi abika terhadap bapakmu atau kepada bapakmu. Orang-orang percaya kepada bapakmu. Nah, di sini yasiku adalah fiil mudhari, an-nasu ini sebagai fa'ilnya, ba di sini adalah huruf jar yang menjarkan kata setelahnya. Abi di sini adalah majrur dengan ba, ya. Dia ini asmaul khamsah yang majrur dengan ba, tanda jarnya di sini adalah ya. Abi mudhaf, kaf ini sebagai mudhafun ilaih. Ya, kaf ini adalah dhamir muttasil yang berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Selanjutnya contoh yang ketiga, radiyan nasu an abika. Rodiya senang siapa an-nasu manusia atau orang an kepada abika bapakmu. Orang-orang senang kepada bapakmu. Nah, di sini kata an dia memajrurkan kata abika. Dia majrur oleh an. Karena an ini adalah huruf jar. Nah, tanda jarnya di sini adalah ya. Abi mudhaf, kaf ini adalah dhamir muttasil yang berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Selanjutnya mari kita lihat contoh nomor 4. Yashkuru berterima kasih an-nasu orang-orang li abi Muhammadin kepada Abu Muhammad atau kepada Bapak Muhammad. Nah, di sini yashkuru adalah fi'il mudhari, an-nasu sebagai fa'il, li abi ini jar majrur, ya. Ini lam adalah huruf jar, abi majrurun bilam. Tanda jarnya di sini adalah ya karena dia asmaul khamsah. Abi mudhaf, Muhammadin mudhafun ilaih. Nah, teman-teman coba kita perhatikan, ya. Pada bagian ketiga ini dari contoh nomor 1 sampai nomor 4, itu kata abi, Abi Sa'id, bi abika, an abika, dan li abi Muhammadin, ini keempat-empatnya kata abinya itu menggunakan ya.
semuanya ya, menggunakan ya nih, abi. Nah, berarti di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa asmaul khamsah itu ketika dia dalam keadaan khofat, maka tanda khofatnya atau tanda jernya itu adalah dengan huruf ya di akhirnya. Ada huruf ya. Nah, tapi untuk lebih jelasnya mari kita baca kalimat penjelasan. Al-bahthu pembahasan. Kalimatu abi abin, kalimatu abin atau bisa kalimatu abun fi jami'il amsilatil mutaqaddimati ismun. Kata abun pada semua contoh-contoh yang sudah lewat itu semuanya adalah isim ya. Abun ini memang isim. Wahia mudhafatun fi kulli misalin ila kalimatin ukhra ghairil ya'il lati tadullu 'alal mutakallimi. Dan dia disandarkan atau diidhofahkan kepada kata selain dari ya yang menunjukkan mutakallim. Ya. Taha Wa idza taha fi jami'i tarakibil qismil awwali wajadtaha marfu'atan. Dan kalau kamu perhatikan pada semua susunan bagian pertama itu semuanya adalah dalam keadaan marfu. Ya, seperti yang dibahas tadi. Li'annaha fit tarkibil awwalih fa'ilun. Karena pada susunan kalimat bagian pertama dia berkedudukan sebagai fa'il. Karena ya semua fa'il itu pasti marfu. Wa fisani mubtada, dan pada contoh yang kedua sebagai mubtada. Wa fisalis ismu kana, dan pada contoh yang ketiga sebagai isim kana. Wa fir rabi' khabar la'allah, dan pada contoh yang keempat dia sebagai khabar la'allah. Coba mari kita kembali di contoh bagian pertama. Di sini kata abu dia sebagai fa'il. Di sini dia sebagai mubtada. Kalau di sini dia sebagai isim kana, di sini dia sebagai khobar la'alla. Gitu ya. Jadi tetap dia marfu dan tanda rofa'nya adalah waw di 4 contoh ini. Nah, selanjutnya. Wa idza ta'ammaltaha fil qismi tsani wajadtaha mansubatan. Dan kalau kamu perhatikan pada bagian yang kedua, ternyata kata abun tadi itu dia mansub fi jami'i tarakibiha di semua susunannya. Li'annaha maf'ulun bih fit tarkibainil awwalaini wasmul alla wa innah fit tarkibainil akhiraini. Karena dia berkedudukan sebagai maf'ul bih pada dua contoh pertama dan berkedudukan sebagai isim la'alla dan isim innah pada bagian terakhirnya. Ya. Wa idza ta'ammaltaha fil qismi salis wajadtaha majruratan. Dan kalau kamu perhatikan pada contoh bagian ketiga, kamu akan menemukan kata abun ini dia majrur. Fi jami'it tarakibi, pada semua tarkibannya. Li'annaha masbuqatan biharfin min hurufil jarri, karena dia tersusun karena dia didahului oleh huruf jar. Fi kulli misalin, pada semua contoh. Ya, coba kita lihat ya. Ke atas lagi. Nah, pada contoh bagian yang kedua, yang ini dia mansub ya. Ini kalau kita lihat dia mansub. Di sini dia sebagai maf'ul, di sini juga sebagai maf'ul. Kalau di sini dia sebagai isim la'allah, kalau di sini dia sebagai isim innah. Ya, dia sebagai isim innah. Dia dalam keadaan mansub. Kemudian kata abun pada bagian yang ketiga di sini menjadi abi. Nah, di sini dia majrur karena huruf jar di semua contoh ini ya. Majrur karena huruf jar. Baik. Selanjutnya, pembahasan berikutnya. Fama hiya idzan alamatur raf'i wan nasbi wal jarri fiha. Kalau begitu, apa tanda-tanda dari rafa, nasab dan jar padanya? Idza ta'ammalna al-kalimata abun fi amsilatil qismil awwali haitsu hiya marfu'ah. Kalau kita perhatikan kata abun pada contoh yang bagian pertama ketika dia sedang marfu, wajadnal wawa tulazimuha fi jami'i tarakibi. Kita akan menemukan huruf wawu yang selalu mengiringinya di semua contoh. Wa idza ta'ammalna fi amsilatil qismi tsani, dan kalau kita perhatikan pada contoh-contoh bagian yang kedua, haitsu hiya mansubatun, di mana dia dalam keadaan mansub, wajadna al alifah tulazimuha aidan. Kita akan menemukan dia itu selalu diikuti oleh huruf alif.
fi jami'i tarakibi pada semua contoh kalimat. Wa idza ta'ammalna fi amsilatil qismi salis dan kalau kita perhatikan pada contoh bagian yang ketiga, haitsu hiya majrurah ketika dia majrur ya, wajadna al-ya tulazimuha aidan fi jami'i tarakibi. Kita akan menemukan huruf ya selalu mengiringinya pada semua contoh tarkib atau semua contoh kalimatnya. Wa idzan la budda an takunal wawu hiya alamatu raf'iha. Kalau begitu pastilah huruf waw ini adalah sebagai tanda rofaknya, wal alifu hiya alamatu nasbiha, dan alif adalah tanda nasabnya, wal ya'u dan ya hiya alamatu jarriha adalah tanda jernya. Baik. Selanjutnya, hadza wa hunaka arba'atu asma'in ukhra. Dan ada juga di situ 4 isim yang lain. Hukmu hadhil kalimah, yang memiliki hukum seperti kalimat-kalimat ini. I'rabuha bil wawi wal alif wal ya'i, yaitu i'rabnya dengan wawu, alif dan ya. Raf'an wa nasban wa jarron, baik dalam keadaan rafa, nasab dan jar, yaitu adalah akhun, hamun, fu, dzu. Nah, ini 4 kata ini sama dengan kata abun ya. Jadi kalau dia menjadi mudhof selain mudhofnya itu diidhofahkan kepada ya mutakallim, maka dia itu rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan ya, nasabnya itu dengan alif dan jernya itu dengan ya. Ya, misalnya di sini kata akhun menjadi akhuka, akhoka, akhika. Hamun gitu. Hamuka, hamaka, hamika. Fu. Jadi fuka, fika, faka gitu. Zu misalnya. Zu malin, za malin, zi malin. Nah, jadi tetap dia rofa dengan wawu, nasab dengan alif dan jernya dengan ya. Bisyartin ayyakuna kullu minha mudhafan li ghairi ya'il mutakallim. Dengan syarat semuanya itu menjadi mudhaf pada selain ya mutakallim. Fatakulu haza akhuka. Sehingga contohnya kamu mengatakan haza akhuka. Wa ra'aitu akhoka wa raditu an akhika. Gitu ya. Jadi kata akhun ini juga bisa kalau dia disambung menjadi mudhaf ilaih menjadi haza akhuka. Di sini dia tanda rofaknya wawu. Wa ra'aitu akhoka, di sini tanda nasabnya alif. Wa raditu an akhika, di sini tanda jernya adalah ya. Wa kadza wa hakadza, begitu juga yang lainnya ya. Wa tusamma hadhihi bil asmail khamsah. Dan ini dinamakan dengan isim-isim 5. Kenapa dinamakan isim 5? Karena banyaknya isim yang rofaknya dengan wawu, nasabnya dengan alif dan jernya dengan ya itu banyaknya ada 5, yaitu 1 abuka, 2 akhuka, 3 hamuka, 4 fuka, dan 5 zumalin. Ya, banyaknya ada 5. Makanya disebut dengan asmaul khamsah. Baik. Sekarang mari kita perhatikan kaidah ya. Al-qawaid, kaidah seputar asmaul khamsah. Al asmaul khamsatu hiya, asmaul khamsah itu adalah, nah ini dia nih, abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Ini banyaknya ada 5, makanya disebut asmaul khamsah. Asmaul khamsah ini kan artinya isim-isim yang 5 ya. Jadi karena memang banyaknya itu ada 5, makanya disebut asmaul khamsah. Kenapa dikhususkan yang 5 ini? Karena dia ini cara i'robannya itu berbeda. Ya, jadi mengi'rabnya itu tanda rofa'nya itu adalah wawu, tanda nasabnya adalah alif, dan tanda jernya adalah ya gitu. Jadi dia tidak menggunakan harokat tetapi menggunakan huruf. Nah, ini alladzi yataghayyar bil huruf, yaitu termasuk isim-isim yang berubah atau yang i'rabannya itu dengan huruf. Tandanya itu memakai huruf. Selanjutnya kaidah berikutnya masih tentang asmaul khamsah. Al asmaul khamsatu, isim-isim 5 itu turfa'u bil wawi, dirofakkan dengan menggunakan wawu, wa tunsabu bil alifi, dinasabkan dengan menggunakan alif,
wa tujarru bil ya'i dan dijerkan dengan menggunakan ya. Wa yushtaratu fi i'rabiha hadzal i'rabah an takuna mudhafatan li ghairi ya'il mutakallimi. Dan dia baru di i'rab dengan i'rab semacam ini, dengan rofa'nya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya, apabila dia menjadi mudhaf yang disandarkan pada bukan ya mutakallim. Karena kalau disandarkan kepada ya mutakallim, maka tidak bisa. Misalnya abun menjadi abi. Itu di sini dia misalnya haza abi, ini bapakku. Nah, di situ tidak bisa kalau dia disandarkan kepada ya mutakallim. Jadi tempat penyandarannya harus selain dari ya mutakallim, barulah berlaku kaidah dirofakkan dengan wawu, dinasobkan dengan alif dan dijerkan dengan ya. Adapun kalau dengan menggunakan ya mutakallim nanti akan ada pembahasan tersendiri dalam kitab ini. Wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji wal ma'ab. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan kalau ada yang belum jelas mungkin penjelasan saya terlalu cepat karena ini cukup panjang ya. Jadi dibahas secara ringkas-ringkas saja dan memang ini adalah masih kitab permulaan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan ilmu kita barakah, bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.